Judul firman Tuhan hari ini adalah mengenai tabernakel Musa atau kemah pertemuan. Nah, apa ini Bapak Ibu? Kenapa saya bisa dapat ini? Saya dapat ini pada waktu saya meditate Bapak Ibu. Pada waktu saya berdoa seperti biasa pagi hari, saya sekarang kalau meditate 2 kali, malam mau tidur dan pagi bangun tidur. Saya meditate kepada masuk di dalam roh, meditate dengan Tuhan. Sekarang saya kasih judul, saya meditate itu saya kasih nama masuk ruang Maha Kudus. Nah, ku masuk ruang Maha Kudus. Nah, meditate ini saya kasih nama masuk ruang Maha Kudus. Berdoa di dalam roh. Nah, pada waktu masuk dalam ruang Maha Kudus, berdoa dalam roh ini, saya kan kalau berdoa dalam roh kan yang berdoa itu roh kita. Tubuh kita, jiwa kita ini kan gak berdoa, gak ikut. Sebenarnya kita kan manusia roh, jadi yang berdoa adalah roh kita. Saya ngomong dengan Tuhan, Tuhan minggu ini saya khotbah apa? Lalu Tuhan ngomong, kamu sekarang lagi baca apa? Kitab apa? Nah, saya ngomong, loh saya sekarang baca sampai kitab Imamat Tuhan. Terus saya ini nyerocos Bapak Ibu. Tapi Tuhan, isinya itu loh peraturanmu saja. Peraturanmu. Aku gak ngerti, banyak yang gak ngerti. Dan apa yang mau dikhotbahkan Tuhan? Kalau isinya ini peraturan buat ini. Peraturan apa yang mau dikhotbahkan? Mungkin Juan itu bisa mengerti. Karena ini mungkin simbol apa. Tapi saya enggak ngerti Tuhan. Apa yang mau dikhotbahkan? Lalu Tuhan bawa saya. Makanya kalau masuk ruang Maha Kudus ini bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan itu bisa ngomong. Kalau kita percaya bahwa Tuhan kita hidup. Terus kita ndak pernah dengar suaranya dia. Itu something wrong. Terus tiba-tiba pikiran saya dibawa. Seret. Ke kitab Keluaran. Terus saya bilang gini, loh Tuhan. Kitab Keluaran ini juga podo ae. Aturan-aturan membuat kemah suci Tuhan. Ukurannya kesini, ukurannya ini, ukurannya. Aduh dipakai pakai kain ini. Waduh banyak sekali. Apa yang mau dikhotbahkan? Aku enggak bisa. Khotbah Keluaran Imamat ini enggak bisa Tuhan. Imamat juga baru separuh. Lalu Tuhan ngomong lagi. Waduh, jadi ini pengalamannya Pak Yusak Cipto ini tak alami Bapak Ibu. Terus Tuhan ngomong lagi. Tahukah kamu bahwa tabernakel Musa atau yang disebut kemah pertemuan atau yang disebut kemah suci itu adalah kamu. Kita semua orang percaya. Terus, oh iya tak Tuhan. Iya tak. Langsung tak kasih judul tabernakel Musa atau kemah pertemuan. Mari kita baca Keluaran 25 ayat 9. Ayatnya langsung masuk. Nulis ini Bapak Ibu kayak dituntun. Bener Pak Dedi ya? Pak Dedi ngalami ya? Ngalami kan? Kalau kita meditate bener ya. Ini nulis khotbah ini bisa cepet Bapak Ibu kayak dituntun. Tak. Baca ayat ini, baca ayat ini, baca ayat. Jadi cuma sebentar Bapak Ibu. Jadi saya di kantor nulis tinggal nyalin aja kan. Saya biasanya tulis eret-eretan. Tapi terus tinggal disalin aja. Keluaran 25 ayat 9. Seperti hal yang kuperlihatkan, kutunjukkan kepadamu. Mengenai pola tabernakel. Ini kalau IMB-nya ya. Bahasa Alkitab IMB-nya. Dan pola segala perkakasnya. Maka demikianlah kamu harus membuatnya. Inilah Bapak Ibu yang diperlihatkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai. Makanya Musa lama di sana. Karena diajak jalan-jalan sama Tuhan ke surga. Lihat ini loh. Ini ukurannya harus begini. Nah Keluaran itu bisa dibaca di Keluaran 24 ayat 15 sampai 18. Tapi tidak usah dibaca karena terlalu panjang nanti khotbahnya. Kita masuk Keluaran 26 ayat 30.
26 ayat 30. Keluaran 26 ayat 30. Haruslah engkau mendirikan tabernakel itu sesuai dengan rancangannya yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi di atas gunung Tuhan sudah menceritakan kamu harus buat seperti ini loh, buat seperti ini loh, buat seperti ini loh. Nah, terus Tuhan ingatkan saya kemah Musa vs kemah tubuh. Jadi kemah Musa dan kemah tubuh. Terus saya disuruh buka 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 9. Kenapa kok aku ngomong kemah Musa, tabernakel Musa itu sama dengan kamu. Itulah kamu. Terus ayo baca 2 Korintus 5 ayat 1. Sebab kami tahu jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, apa? Kemah tabernakel bumi dibongkar, tubuh kita. Elohim telah menyediakan sebuah rumah yang kekal di surga yang tidak dibangun oleh tangan manusia. 2, di sini kita mengeluh, ngomel, di dunia kan capek Bapak Ibu. Di sini kita mengeluh karena rindu mengenakan rumah kediaman kita yang dari surga. 3, karena jika kita mengenakannya maka kita tidak akan didapatinya telanjang. 4 ya. Sebab selagi kita masih berada di dalam tabernakel ini, tubuh ini, kita mengeluh karena beratnya tekanan. Bukan karena kita ingin bertelanjang, namun karena kita ingin mengenakan pakaian sehingga yang bisa mati ini dapat ditelan oleh hidup. 5, Elohimlah yang telah mempersiapkan kita untuk hal ini. Dia juga yang telah mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Jadi kita ini sudah dijamin Bapak Ibu. Rohnya itu sudah ada di dalam setiap kita yang percaya. Sebagai apa? Sebagai jaminan. 6. Karena itu kami senantiasa tabah. Sebab kami mengetahui, tabah apa? Tabah menghadapi masalah kehidupan ini loh Bapak Ibu. Sebab kami mengetahui bahwa selagi kami berdiam di dalam tubuh ini, kami masih jauh dari rumah yang akan kami diami bersama Tuhan. 7, kami hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Kami juga memiliki ketabahan. Bagi kami lebih baik keluar dari tubuh ini dan berdiam bersama Tuhan. Ini katanya Paulus. Sebab kami juga rindu menyenangkan Dia. Entah ketika kita diam di dalam tubuh ini atau keluar dari tubuh ini. Paulus itu ngomong lebih baik keluar dari tubuh ini. Bersama-sama dengan Tuhan. Lebih enak Bapak Ibu. Di dunia ini masalahnya masalah. Saya ini sampai suka ngomong sama mbak-mbak saya sama suster. Kemarin suster saya tiba-tiba jam 10 malam. Nangis-nangis pulang. Mbaknya ini koma. Mbaknya ini sebagai pengganti orangnya ini tiba-tiba koma Bapak Ibu. Terus habis suster pulang besoknya mati mbaknya. Tiba-tiba saya ditelepon sama ceceku. Cecenya mamaku juga masuk rumah sakit. Terus anak-anaknya juga persoalan. Terus saya dengar dari macam-macam. Banyak anak-anak muda yang cerai Bapak Ibu. Kawin terus cerai. Kok enak men yo. Banyak masalah. Mereka di Instagram tertawa-tertawa tapi di balik itu dia juga dia story, dia nangis-nangis Bapak Ibu. Saya lihat aduh banyak persoalan. Jadi jangan percaya medsos. Medsos itu ketokno yang api-api tok. Tapi sebenarnya persoalannya banyak banget Bapak Ibu. Saya banyak
terima masukan-masukan. Bahwa si A ini ngalami ini, si B ngalami ini, si C ngalami ini, si D. Saya sampai, hidup ini kok serem yo. Hidup ini banyak masalah. Nah, Petrus pun berkata, 2 Petrus 1:13-14. Dan aku menganggap perlu untuk selalu mengingatkan kamu, kata Petrus. Selama aku masih berada di dalam kemah tubuhku. Sama toh, kemahnya Musa dengan kemah kita sama. Karena aku tahu bahwa aku akan segera keluar dari kemah tubuhku ini. Jadi tahu loh, Petrus orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu dikasih tahu kalau mau pulang. Jadi, karena aku tahu bahwa aku akan segera keluar dari kemah tubuhku ini seperti yang telah diberitahukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepadaku. Petrus dikasih tahu, Paulus dikasih tahu, semua dikasih tahu yang dekat dengan Tuhan. Abraham dikasih tahu. Saya baca kemarin Harun dikasih tahu. Musa dikasih tahu, kamu mau mati loh, naik gunung Nebo. Harun, kamu mau mati, naik gunung Hor. Buka ini bajunya. Musa, Harun, sama Eliezer suruh naik ke atas gunung Hor. Terus Harun mau tak kumpulkan kepada nenek moyangnya. Jadi gimana? Musa suruh naik bertiga di gunung Hor. Terus Tuhan ngomong, lepaskan bajunya. Lepaskan baju imamnya Harun ini, kenakan kepada anaknya, langsung shoot, mati Bapak Ibu. Jadi kematiannya ini enak pol. Jadi enggak usah sakit, enggak usah piye-piye, enggak usah naik. Kamu mau mati ya? Ya wes naik gunung sini, dibuka seret, dipakaikan anaknya terus papahnya seret, mati wes. Jadi kematian yang luar biasa. Nah, semua sudah tahu dan disebutkan mereka mengatakan kemah tubuh. Jadi tabernakel Musa atau kemah suci atau kemah pertemuan. Jadi tabernakel Musa ini sama dengan kemah suci, sama dengan kemah pertemuan. Kok disebut kemah pertemuan ini memangnya pertemuan dengan siapa? Pertemuan antara Tuhan dengan Musa Bapak Ibu. Karena waktu itu umat Tuhan tidak bisa masuk kemah suci sembarangan. Hanya Musa dan Imam Harun serta anak-anaknya yang menjabat jadi imam yang bisa masuk. Tapi untuk Harun dan anak-anaknya harus sebelum masuk harus ada korban. Korban lembu dipotong, domba jantan dulu bila mau masuk ruang Maha Kudus atau kemah pertemuan ini. Dan darah dombanya dipercik-percikkan pada Harun dan anak-anaknya. Saya kalau baca ini mikir, opo gak amis kabeh yo? Kok dipercik-perciki darah semua? Ya, betul ini. Nah, bisa dibaca di Keluaran 29 dan Imamat 9. Dan kita baca di Imamat 16 ayat 2-4. Nah, kita baca di sini. Banyak Bapak Ibu kalau kita baca ini Tuhan itu suka ngomong gini. Tuhan, aku ngomel toh. Tuhan ini kok ini aturan-aturan terus. Kata Tuhan, belajar setia. Belajar setia. Membaca itu kita dites juga. Kamu itu setia enggak baca ini? Kadang-kadang kita baca gak dimikir no toh. Enggak, tapi belajar setia, dibayangkan sekalipun enggak ngerti, dibayangkan, divisualisasikan ini kayak apa yo. Nah, itu belajar setia Bapak Ibu. Imamat 16 ayat 2-4. Berkatalah Yahweh kepada Musa, berbicaralah kepada Harun saudaramu dan biarlah ia masuk ke ruang kudus, bukan ruang Maha Kudus loh, ruang kudus. Di bagian dalam dari tabir, ruang Maha Kudus ini maksudnya. Di depan tutup pendamaian, ini maksudnya ruang Maha Kudus, sorry Bapak Ibu. Jadi biarlah ia masuk ke ruang kudus, di bagian dalam dari tabir. Jadi ini tabirnya bait suci, dia masuk di bagian dalamnya, di depan tutup pendamaian. Yang di atas tabut itu, berarti di ruang Maha Kudus. Tidak pada sembarang waktu. Agar dia tidak mati. Jadi ngomong, bicara sama Harun, saudaramu. Kalau dia masuk ke ruang kudus,
di bagian belakang tabir, dalam tabir, di depan tutup pendamaian, di atas tabut itu. Jangan sembarang waktu agar dia enggak mati. Sebab aku akan tampak dalam awan di atasnya. Terus, beginilah caranya. Seperti inilah Harun masuk ke ruang kudus itu. Ada caranya Bapak Ibu. Dengan seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu sebagai persembahan penghapus dosa, dan seekor domba jantan sebagai persembahan bakaran. 2 loh. Aku sampai mikir, Tuhan gak sakno semua dibelai. Kalau idul ada kita kan sedih Bapak Ibu. Sapinya kan teriak-teriak nangis ya Bapak Ibu, mau disembelih itu kan Heru gak stres kalau di rumahnya itu, soalnya banyak penjagalan itu loh. Aku bilang ini Tuhan ini gimana sih? Kok semua ngentekno sapi piro ini? Kan tiap hari itu bunuh, tiap hari bunuh. Ayo Her, kamu ndak boleh ngomel dulu soalnya Tuhan juga nyuruh loh Hel. Nyuruh gini, saya kasihan loh lihat binatang-binatang ini kok sembarang dibelai ya toh, betul ya? Ndak, saya mikir gini, baca ini mikir Bapak Ibu. Kok cik gak sakno nih ya Tuhan ini. Terus keempat, ia harus mengenakan baju panjang linen kekudusan, dan celana linen haruslah selalu ada pada tubuhnya. Dan ia harus mengikat pinggangnya dengan sabuk linen. Dia harus berlilitkan serban linen. Itulah pakaian kekudusan. Dan ia harus memandikan tubuhnya dengan air, Pak Dedi. Lalu mengenakan semuanya. Nah ini benar loh, disuruh. Nah, katanya Pak Dedi, mandikan air enggak pakai sabun ini katanya. Harus memandikan dengan air, harus mandi dengan air. Nah ini benar-benar aturannya ini banyak Bapak Ibu. Ini syarat-syarat untuk Harun. Tapi luar biasanya untuk Musa tidak ada syarat-syarat begini. Dia bisa bertemu Tuhan kapan saja, masuk ke kemah pertemuan, kemah suci, tabernakel Musa, masuk ruang Maha Kudus setiap saat Bapak Ibu. Dia perlu, dia masuk. Musa itu adalah gambaran kita saat ini Bapak Ibu. Kita di mana Kristus sudah mati bagi kita sebagai korban penebus dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa bertemu Tuhan kapan saja. Kita bisa masuk ruang Maha Kudus kapan saja. Amin. Nah, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Kita patut bersyukur, berterima kasih karena saat ini kita ini bisa ketemu Tuhan kapan saja, di mana saja, kapan saja. Seperti reklamanya Coca-Cola, kapan saja, di mana saja. Zaman dulu ya, saya ini ingat zaman dulu. Sekarang ditunjukkan perbedaan kemah Musa dan kemah tubuh. Tadi, nah ini kemah Musa. Kemah Musa, tunjukkan videonya dulu. Videonya dulu 3D-nya. Ini tabernakel Musa Bapak Ibu. Bu Lili sekarang pinter ya bikin ini. Bukan aku yang bikin Dela. Ini tabernakel Musa. Ini yang ada tanduk-tanduknya tadi itu tempat korban bakaran. Itu kolam pembasuhan yang belakang itu Bapak Ibu. Nah terus. Nah ini ada tanduk-tanduknya, ini tempat pembakaran sapi, semua ini di sini. Korban bakaran. Ini sebelum masuk dibasuh. Seperti orang muslim ya. Dibasuh tangan kakinya dibasuh. Terus masuk ke pintu kemah pertemuan. Nah ini ruang kudus. Ada meja roti sajian. Terus meja roti sajian sebelahnya ini ada
pelita emas, kandil, pelita emas. Terus ada mezbah doa. Ini mezbah pembakaran ukupan. Ini ada di sini. Nah, terus di belakangnya ada ruang maha kudus. Ini ada tutup pendamaian yang tidak semua orang bisa masuk sini. Hanya yang imam-imam saja. Ini di dalamnya ada loh hukum, 10 perintah Elohim. Ada buli-buli emas berisi mana. Ada tongkat Harun yang berbunga. Di sini diisinya ini 3 ini. Ini lambang pemberontakan manusia waktu di padang gurun. Pemberontakan bangsa Israel waktu di padang gurun. Nah, sudah ya, ini. Terus ada lagi Del. 2 ya. Ini tabernakel Musa. Nah, ini tabutnya. Ini kalau di belak itu juga dibakarin dupa ya di atasnya ya. Ini pelita emas. Kandil, ada yang ngomong kandil. Terus yang ini sama ya, ini mezbah dupa. Jadi kalau ini tidak boleh mati Bapak Ibu, lampu ini tidak boleh mati. Terus roti ini tidak bisa busuk. Sampai berapa hari kemarin Juan khotbah sampai berapa hari Her? Pokoknya roti ini tidak busuk. Tapi kalau sudah keluar dikeluarkan dari ini ada waktunya, langsung busuk Bapak Ibu. Rotinya. Jadi selama di dalam sini tidak akan bisa busuk. Nah itu ya. Sekarang dimasukkan. Kemah Musa tadi ada pelataran. Ada ruang kudus. Ada ruang maha kudus. Kemah tubuh ada pelataran. Mana tubuh pelatarannya? Tubuh pelataran. Jiwa ruang kudus. Pikiran, perasaan, emosi. Roh ruang maha kudus. Tahu ya sekarang ya. Jadi kita ini sama. Kemah Musa itu sama dengan kemah tubuh Bapak Ibu. Ada pelatarannya tubuh kita. Ada jiwanya ruang kudus. Ada rohnya ruang maha kudus. Sama dengan kemah Musa. Terus jadi kita semua ini adalah gambaran tabernakel Musa. Kemah suci, kemah pertemuan. Kita semua adalah bait Elohim. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Jadi jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, tubuh ini, maka Elohim akan menghancurkan dia. Sebab rumah Elohim itu adalah kudus dan rumah Elohim itu adalah kamu. Jadi kita tidak boleh menghancurkan tubuh ini. Tubuh ini harus dirawat. Ini bukan kita, tapi ini rumahnya kita. Rumah Elohim. Jadi harus dirawat, tidak boleh dihancurkan. Terus 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi hidup kita, tubuh kita bukan milik kita sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Jadi kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan roh kita yang adalah milik Elohim. Bapak Ibu, muliakanlah Elohim dengan tubuh kita. 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Persatuan apakah yang terdapat di antara bait Elohim dengan kuil berhala? Ini maksudnya adalah, ini konteksnya adalah
tentang pasangan hidup. Jadi kalau milih pasangan hidup yang seiman, persatuan apakah yang terdapat di antara bait Elohim dengan kuil berhala? Sebab kamu adalah bait Elohim yang hidup. Seperti yang telah difirmankan Elohim, aku akan tinggal di dalam mereka dan aku akan berjalan bersama mereka. Dan aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi sekali lagi kita ini bait Elohim. Tidak boleh kawin dengan orang yang tidak percaya, yang sama dengan kuil berhala. Ini ada ayatnya. Nanti dibaca yang atas-atasnya, nanti nyambung Bapak Ibu. Nah, kalau dulu Bapak Ibu, Musa itu memimpin bangsa Israel melewati padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian yang fana, yaitu tanah Kanaan. Saat ini kita ini berjalan di dunia ini adalah gambaran padang gurun Bapak Ibu, untuk menuju ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu surga yang mulia. Di tengah padang gurun ini banyak persoalan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran Imamat, waduh persoalannya Musa ini sampai mumet Bapak Ibu. Karena orangnya banyak, persoalan itu ada aja Bapak Ibu. Orangnya banyak dipimpin Musa. Jadi demikian juga seperti kita di dalam dunia. Di dalam dunia ini kita seperti di padang gurun menuju tanah perjanjian yang kekal, bukan yang fana seperti Kanaan yang dulu, yaitu surga yang mulia. Ada lagu ya, ada lagu zaman dulu. Saya suka nyetel lagu ini karena mak saya yang sama dengan maknya Pak Hermawan, Mak Goro, ini suka kan lagu ini. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berjalan, kita berjalan ke Kanaan, Kanaan surga. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ayo kembali ke sini. Jadi ini semua adalah menggambarkan perjalanan umat Elohim menuju tanah perjanjian surgawi yang kekal. Selama kita berada di dunia ini, di padang gurun ini, kita mempunyai banyak persoalan seperti yang saya katakan tadi. Tapi kita harus ingat Bapak Ibu, harus ingat. Kita bukan dipimpin oleh Musa. Musanya itu kita. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dipelihara oleh Tuhan sendiri Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan sendiri. Saya tadi baca Bapak Ibu, bangsa Israel kadang-kadang waduh gregetan kurang ajar sama Tuhan Bapak Ibu. Ngomong sama Musa, Musa gimana enak anakku kembali ke Mesir. Aku di sini loh makan roti apa ini. Tiap hari makan kayak gini terus. Ngomel-ngomel Bapak Ibu. Ini kalau di Mesir kan aku mati di sana makanannya enak-enak. Roti mana yang dikasih Tuhan dari surga setiap hari itu diilokno Bapak Ibu. Diilokno roti apa gitu. Nanti tak baca tak share di grup ya. Bangsa Israel ini kudu tak cites Bapak Ibu. Cek jahat cerewet Musa sampai emosi Bapak Ibu. Sampai emosi makanya disuruh ngomong sama gunung itu langsung dipukul sama Musa. Ndak ngomong sama batu, ndak jadi ngomong karena emosi sama bangsa Israel ini. Langsung dipukul
dipukul ini batunya. Disuruh ngomong sama Tuhan, tapi tidak ngomongi, tapi dipukul 2 kali. Keluar airnya, terus Musa dimarahi Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan marah dengan Musa karena dia melanggar kata-katanya Tuhan. Suruh ngomong kok malah dipukul itu batunya 2 kali dengan emosi, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya kalau aku jadi Musa, paling aku jadi lebih emosi mungkin, Bapak Ibu. Bisa tak kerkes itu. Musa itu kan hatinya kan lembut hatinya. Nah, tapi Pak Dedi tertawa, kalau aku jadi Musa memang aku bisa. Kalau aku jadi Musa, aku ndak seperti Musa cuma mukul batu. Bisa tak pukul itu orang Israel, Bapak Ibu, karena cerewet ya. Tapi Tuhan itu luar biasa, dia pilih Musa. Nah, kembali ke sini. Kita ini dipimpin Roh Kudus. Kita dipelihara Tuhan, jadi seperti bangsa Israel. Dan kita ini orang percaya adalah gambaran Musanya. Tahu ya, Musa kalau ada masalah persoalan, dia lari ke Tuhan. Dia masuk ke kemah pertemuan, ke ruang Maha Kudus. Sekarang, tapi kita saat ini sebagian besar, padahal kita tahu kita bisa masuk ruang Maha Kudus kapan saja. Aksesnya sudah dibuka, betul ya, oleh Yesus. Kita 95% orang percaya hanya tanya Tuhan, datang kepada Tuhan ke ruang kudus, itu sampai di jiwa saja. Tidak masuk ke ruang Maha Kudus. Masuknya ke ruang kudus saja. Jadi 95% kita tanya Tuhan itu di belakang tabir. Di belakang tabir ini. Padahal akses masuk ini sudah ada. Tapi kita tanyanya Tuhan sampai di ruang kudus saja. Jadi gak dengar Tuhan ngomong, Bapak Ibu. Gak dengar karena ruang kudus tirainya itu tebelnya itu, nanti tak cerita nih, tirainya luar biasa. Itu ya gak dengar Tuhan. Tuhan loh bertahtanya di ruang Maha Kudus di balik sana. Bukan di ruang kudus. Nah, dan akses ke ruang Maha Kudus itu sudah dibuka oleh pengorbanan Yesus. Jadi kita bisa masuk kapan saja, kita bisa ketemu Tuhan setiap saat, tapi kita tidak gunakan itu. Karena mungkin kita gak diceritani pendetanya. Saya percaya Benny Hinn, saya percaya orang-orang yang punya karunia lebih itu, pasti dia banyak duduk di kaki Tuhan, masuk ruang Maha Kudus. Gak percaya Bapak Ibu, kalau mereka cuma tiba-tiba bisa sembuhkan gini-gini, enggak. Pasti dia ada waktu untuk ketemu Tuhan di ruang Maha Kudus. Saya mungkin tahu ya Benny Hinn ya. Benny Hinn kalau gitu ya, langsung semua. Dari mana itu kuasa itu? Kalau dia ndak, ku masuk ruang Maha, dia pernah kesaksian. Dia sering berduaan dengan Roh Kudus. Tapi kita 95% kita cuma datang sampai ruang kudus saja. Ayo baca Matius 27 ayat 50 sampai 53. Lalu sambil berteriak lagi dengan suara nyaring, Yesus pun menyerahkan rohnya. Dan lihatlah 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai bawah. Dan bumi berguncang dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka. Kuburan-kuburan terbuka loh. Dan banyak orang kudus yang sudah mati dibangkitkan. Pada waktu kematian Yesus itu dahsyat terjadi ya. 53. Dan sesudah kebangkitannya, sudah Yesus bangkit benar pada waktu mati. Pada waktu Yesus mati, kuburan-kuburan terbuka, gempa bumi, bait suci terbelah, tirai bait suci terbelah jadi 2, gempa bumi, orang mati dibangkitkan.
Tapi sesudah Yesus bangkit, orang mati yang di kuburan itu belum keluar. Tapi sesudah kebangkitannya, mereka keluar dari kuburan-kuburan dan masuk ke dalam kota kudus. Dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi benar-benar ada kebangkitan orang mati loh. Saat dulu Yesus mati itu ada kebangkitan orang mati. Nanti akan ada lagi. Pada waktu Yesus datang, pada waktu rapture nanti ada kebangkitan orang mati lagi. Nanti ada lagi kebangkitan, yaitu pada waktu penghakiman tahta putih. Jadi ada 3 kali kebangkitan nanti. Ini 1 kali kebangkitan orang mati. Kedua, kebangkitan orang mati pada waktu rapture. Kebangkitan orang mati yang di dalam Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan orang mati yang tidak di dalam Tuhan untuk dihakimi. Jadi 3 kali kebangkitan. Bukan 2 kali Bapak Ibu. Sekarang tak ceritai ya. Tabir bait suci itu berapa sih tebalnya? Menurut catatan kuno, Rabi saya ini baca ya. Tabir itu tebalnya selebar tangan ini loh. Selebar tangan ini. Tebalnya ini kain selebar tangan Bapak Ibu. Lebarnya. Terus ditenun dengan 72 jalinan dipilin. Setiap pilinan terdiri dari 74 benang. Ini aturan Tuhan. Tabir ini panjangnya 60 kaki. Lebarnya 30 kaki. Jadi kalau meteran panjangnya 20 meter, tinggi Bapak Ibu 20 meter. Ini panjang apa lebar ya ini? Tinggi ya. Lebarnya 10 meter, tebalnya 10 cm. Jadi panjang, ini mungkin panjangnya ya 20 meter, lebarnya 10 meter, tebalnya 10 cm. Sekarang bayangkan ini tingginya berapa? Paling 3,5. 4 ya, paling 4 meter lah. Tapi bait suci itu tingginya ini luar biasa Bapak Ibu 10 meter loh. Dan tabir ini kainnya yang lebarnya segini nih sangat berat Bapak Ibu. Karena itu dibutuhkan banyak imam untuk menggesernya. Perlu banyak imam untuk menggesernya. Dengan terbelahnya tabir bait suci ini tanda terbukanya hubungan antara manusia dengan Tuhan secara langsung. Dan kuasa untuk mengenal dan mendengarkan suara Tuhan tidak lagi hanya milik imam besar atau nabi-nabi. Tidak ada. Karena kitalah jadi imam-imamnya. Ayo 1 Petrus 2 ayat 9. Jadi sudah tidak perlu imam-imam besar, tidak perlu nabi-nabi. Kita bisa dengar suara Tuhan sendiri. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi kita ini imam dan raja, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim. Supaya kamu memberitakan kehebatannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi kita ini imam-imamnya, imam dan raja, bangsa yang kudus, umat yang dimiliki Elohim sendiri. Supaya kita ini memberitakan kehebatan Tuhan yang telah memanggil kita dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi robeknya tabir itu dari atas ke bawah melambangkan pendamaian yang dilakukan oleh Kristus. Dan ritual-ritual pengorbanan, pendamaian dosa yang dengan berbagai syarat yang saya tadi sampai baca ini sampai mumet. Dalam Taurat itu sudah digantikan oleh Yesus Kristus 1 kali untuk selama-lamanya. Jadi gak usah bunuh-bunuh binatang lagi, bunuh-bunuh sapi, bunuh-bunuh domba yang kasihan Bapak Ibu. Digantikan oleh Yesus, pengorbanan Kristus 1 kali untuk selama-lamanya. Sekarang masalahnya kita jemaat Tuhan, orang percaya
banyak yang gak bisa dengar Tuhan ngomong. Dengarnya sekali-kali saja. Itu pun gak semua orang. Sampai hari ini, siapa yang pernah dengar suara Tuhan? Ayo. Noni, siapa lagi? Noni situ, Noni Tio, siapa lagi? Itu dengar suara Tuhan. Enggak semua Bapak Ibu, enggak semua bisa dengar suara Tuhan. Ada yang tidak pernah sama sekali, ada yang dengar sekali-kali. Sekarang bagaimana kita dengar suara Tuhan? Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh, dituntun oleh Roh. Di dalam Grace kan dituntun oleh Roh Kudus. Juan ini sering dengar suara Tuhan. Kalau nyetir dia dengar suara Tuhan, cerita sama saya ya. Cuma dia malu ngacung tadi ya. Bagaimana kita minta dituntun, hidup dituntun oleh Roh. Kalau dengar Tuhan ngomong aja nggak bisa. Kalau dengar suara Tuhan Roh Kudus saja nggak bisa. Bagaimana kita bisa hidup dituntun oleh Roh? Bagaimana Bu Lili cara dengar suara Tuhan? Sekarang aku mau tahu. Kan pertanyaannya begitu ya. Pasti jemaat tanya gitu ke saya. Ayo kita belajar sama-sama. Saya pernah dengar suara Tuhan. Juga sering dengar suara Tuhan. Tapi enggak selalu dengar. Tapi Bapak Ibu, sekarang saya tahu caranya, tahu resepnya untuk dengar suara Tuhan, tahu bagaimana dengar suara Tuhan, tak ceritani Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Bagaimana cara dengar suara Tuhan? Tidak ada lain kecuali masuk ruang Maha Kudus. Di dalam roh kita, dalam manusia roh kita, ada Tuhan Roh Kudus. Mana roh kita? Roh kita kan tak ceritai kemarin. Nafas kita ini roh kita. Dan di dalam nafas kita ini ada Roh Kudus. Kita ini bukan manusia jiwa. Kita ini bukan manusia tubuh. Tapi kita ini manusia roh. Saya mulai belajar Bapak Ibu. Kalau yang sakit, sebenarnya sakit saya agak flu. Itu bukan saya yang flu. Tapi tubuh saya. Tubuh saya flu. Kalau saya sedih itu bukan Lili, tapi itu jiwa saya yang sedih. Jadi harus ada perbedaan. Roh, manusia roh, ini hanya manusia roh ini yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi Tuhan tidak bisa berhubungan dengan manusia daging ini. Tuhan tidak bisa berhubungan dengan jiwa, pikiran, perasaan, kehendak kita. Yang didonasi terus. Mikir ini, mikir itu, mikir ini. Perasaan macam-macam. Tapi dia bisa ngomong dengan kita lewat diri kita yang sebenarnya. Yaitu manusia roh. Ayo coba ditayangkan gambarnya. Manusia roh. Nah ini flesh, daging. Daging ini saya ambil di YouTube Bapak Ibu. Ini flash. Daging ini tubuh, yang hijau ini tubuh kita. Yang tengah ini adalah jiwa kita. Yang belakang ini adalah roh kita, spirit. Body, soul, and spirit. Dan Tuhan itu ngomong dengan kita hanya bisa lewat spirit ini Bapak Ibu. Dia enggak ngomong kita lewat flesh. Dia enggak ngomong kita lewat emotion. Karena emotion itu menguasai manusia. Menguasai. Bangun tidur. Terus mikir, kok kerja apa ya? Kok mari gini apa? Apalagi Juan. Kok mari gini apa? Tidur itu rasanya mikir terus. Heru juga. Ini. Mikiran ini jalan terus. Jadi enggak bisa ngomong. Bukan enggak bisa ngomong Tuhan. Ngomong. Tapi kamu enggak dengar. Tuhan bisa saja ngomong, tapi gak dengar. Karena pikiran hati sini dikuasai oleh tubuh. Dikuasai oleh tubuh. Nah caranya bagaimana supaya jiwa kita, emotion, semuanya itu tidak dikuasai oleh tubuh? Firman, baca firman. Banyak baca firman Bapak Ibu.
nanti pikiran kita kan dipenuhi firman. Hati kita dipenuhi firman. Semua emosi kita nanti dikuasai firman. Nah, di dalam ini ya, di dalam roh kita, ini kita bisa ngomong dengan Tuhan di dalam nafas kita. Sekarang Tuhan, Roh Kudus ini adalah Tuhan yang sama yang menuntun kamu sama seperti bangsa Israel dituntun oleh Tuhan dalam wujud tiang awan, tiang api. Ini Tuhan ini sama. Kita ini kan ibarat sama toh, sama seperti bangsa Israel jalan di padang gurun yang seperti saya ceritakan tadi. Dan yang nuntun kita adalah Tuhan sendiri. Dan yang ngomong dengan kita adalah Tuhan sendiri. Lewat apa? Lewat roh kita. Kita harus masuk di dalam ruang Maha Kudus. Bagaimana caranya masuk ruang Maha Kudus? Masuk kamar, kamu tutup pintu, meditate atau saat teduh atau apa saja. Tarik nafas pelan-pelan, buang pelan-pelan. Atau nafas biasa juga gak apa-apa. Sambil berkata-kata dengan Tuhan di dalam hatimu. Jadi fokus kepada Tuhan sambil berkata-kata, fokus kepada nafasmu sambil berkata-kata dengan Tuhan di dalam rohmu, di dalam hatimu ini. Kita ini kebiasaan gereja karismatik ya Bapak Ibu, Betani dulu. Kita sudah terbiasa doanya ini ngomong keras-keras. Bahasa rohnya, aduh kalau saya ngusir setan Bapak Ibu, mungkin tonggo-tonggo itu bisa kerungu kalau saya ngusir setan dulu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sampai tadi Noah itu ngomong gini, Grandma, mana Grandma? Semprotan yang dipakai Grandma untuk ngusir setan. Hah? Saya kaget. Itu Grandma kan pakai minyak semprotan itu yang untuk ngusir setan. Dia masuk, ternyata dia cari minyak urapan itu. Oh alah, iya kok bisa inget ya. Grandma kalau ngusir setan, Yesus, dalam Yesus. Jadi dia itu jadi nirukan ke saya. Dalam Yesus. Terus kaca itu digebrak-gebrak Bapak Ibu. Aku bilang, kok pecah kaca nih, mateng aku. Brok. Nanti tangannya sakit. Nah kayak gitu Bapak Ibu. Dulu gereja karismatik itu sudah terbiasa doanya keras-keras seperti saya. Doa keras-keras, bahasa roh keras-keras, semakin keras semakin powerful, iblis lari, doa didengarkan Tuhan. Nah kayak gitu, ya kan betul ya. Sadarkah kita bahwa di dalam Alkitab, bukan enggak boleh Bapak Ibu. Tapi di dalam Alkitab doa keras-keras itu tidak pernah Yesus ajarkan. Yesus cuma ajarkan doa Bapa kami. Dan itu pun enggak pakai jerit-jerit Bapak Ibu, enggak pakai jerit-jerit. Doanya gimana? Caranya gimana? Ayo Matius 6 ayat 6 sampai 8. Jadi kita harus ngerti ya Bapak Ibu, bahwa doa dalam hati ini powerful sebenarnya. Tetapi apabila kamu berdoa, kata Yesus, masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maksudnya tersembunyi apa? Di dalam rohmu. Maka Bapamu yang melihat, yang tersembunyi, yang melihat rohmu ini akan membalas kepadamu secara terbuka. Secara terbuka. 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Sebab itu janganlah menjadi sama dengan mereka. Karena Bapamu mengetahui segala yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi luar biasa. Kita masuk ruang Maha Kudus ini ngomong sama Tuhan. Tuhan itu dengar. Coba Bapak Ibu lihat di HP. Cari di HP. Ketik berkata dalam hati. Nantilah muncul banyak berkata dalam hati, berkata. Nah doa dalam hati masuk ruang Maha Kudus, kita diam dengan Tuhan. Terus kita ngomong dalam hati, powerful itu Bapak Ibu. Itu powerful, tenang, teduh,
dan berkata-kata dengan Tuhan dalam hatimu. Sambil buang nafas, tarik nafas. Kita batin aja, Tuhan itu udah tahu Bapak Ibu. Dan ngusir iblis pun tidak perlu teriak-teriak seperti aku dulu. Dia tidak akan bisa menjamah kamu. Pada waktu meditate, godaannya luar biasa Bapak Ibu. Banyak. Kadang-kadang saya meditate gini, tiba-tiba itu ada orang di sebelah saya. Excel itu Bapak Ibu, gong. Karena dia melihat. Tapi kan aku enggak boleh bangun. Nek aku melek kan aku kalah sama mereka. Jadi saya tetap diem. Hilang sendiri. Dalam nama Yesus pergi kamu. Dalam nama Yesus pergi kamu. Kamu tidak berhak di tempat ini. Dalam hati. Pergi Bapak Ibu. Pergi. Kamu tidak bisa menjamah saya. Pada waktu pernah saya meditate malam itu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada awan hitam. Nakutin Bapak Ibu. Sampai aku mau melek. Sampai kayak sesak napas mau buka mata. Tapi tiba-tiba ada pedang Bapak Ibu. Seperti pedang seret. Hilang. Langsung piar. Hilang Bapak Ibu. Nah yang saya alami ini Pak Dedi tidak alami. Padahal dia sama-sama meditate-nya. Tapi Noni Tio alami. Dia sering diganggu katanya, rasanya tidak enak. Meditate-nya tidak masuk. Tidak semua orang alami seperti itu. Mungkin kalau masuk dalam mungkin begitu ya. Aku tidak ngerti ya. Tapi memang aku dalam sih. Kalau meditate aku dalam. 50 menit. Hampir 1 jam Bapak Ibu. Saya meditate tiap malam. Tanya Asti. Asti selalu sama saya. Nah doa dalam hati itu powerful. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan ngomong masuk kamar, tutup pintu, doa. Dengan Tuhan. Setel lagu rohani Bapak Ibu. Setel instrumen rohani itu harus wajib. Karena kita orang Kristen. Takut ngawur nanti meditate-nya. Nah kita tutup dengan 4 ayat 5 ya. Ini bahasa Inggrisnya KJV-nya ini stand in awe. And sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still. Berdirilah dalam kekaguman dan jangan berdosa. Berbicaralah dalam hatimu di atas tempat tidurmu dan jadilah tenang. Terus ada selah. Selah itu apa? Apa sih selah itu? Jedah, ada jedah. Nah ini bahasa KJV-nya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Saya bukan pinter, belum pinter Bapak Ibu. Belum mungkin seperti Benny Hinn, mungkin seperti yang pendeta-pendeta yang luar biasa itu yang dipakai Tuhan. Saya belum sampai situ, tapi saya mau belajar. Kita semua ingin hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita semua tahu bahwa Dia ada di dalam kita. Kita semua ingin terhubung dengan Dia, Bapak Ibu. Hanya ada satu cara. Masuk ruang Maha Kudus. Sadari kehadirannya dalam nafas kita. Maka kita akan dibuat terkagum-kagum dengan Tuhan. Dan sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Ada perubahan-perubahan. Kita akan berjalan dalam kemuliaan demi kemuliaan. Itu akan kita alami Bapak Ibu. Orang yang dekat kita, kalau kita rajin ketemu Tuhan, masuk ruang Maha Kudus. Seperti Musa naik Gunung Sinai, ketemu Tuhan, rajin masuk ruang Maha Kudus. Dia pada waktu turun dari Gunung Sinai, mukanya ini bersinar-sinar Bapak Ibu. Bersinar-sinar. Karena apa? Ketemu Tuhan terus. Ketemu Tuhan. Jadi sinar kemuliaan Tuhan ini memancar di wajahnya, di tubuhnya, di setiap badannya. Orang yang dekat dengan kita akan bisa merasakan. Kita enggak sadar, tapi orang yang dekat kepada kita bisa merasakan. Bahkan anjing-anjing, binatang-binatang itu bisa seneng dekat. Kalau saya sudah nyetel lagu instrumen ya untuk meditate itu langsung
guguk-guguk itu tidur-tidur Bapak Ibu. Karena apa? Musiknya kan enak ya untuk tidur itu. Langsung dia seneng Bapak Ibu, rasanya peace juga. Saya percaya kita akan berjalan di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Kita akan melihat Tuhan. Kita akan benar-benar hidup dituntun oleh Roh Kudus. Di saat yang dunia yang seperti ini, yang tidak karu-karuan ini, kita perlu banget tuntunannya Bapak Ibu. Karena tanpa dia, kita di dalam dunia ini akan kacau balau Bapak Ibu. Bingung. Amin. Kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya terbatas sekali dalam menyampaikannya Tuhan. Tapi Tuhan Roh Kudus tidak terbatas. Biarlah semua yang saya ceritakan, saya khotbahkan di tempat ini. Sore hari ini benar-benar menjadi rema di dalam setiap hati orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin.